Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast video channel saya Setia Budi. Pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki hari ketiga masa pengenalan siswa baru SMK Semen Gresik tahun 2020-2021. Materi kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kehumasan di SMK Semen Gresik. Perlu diketahui bahwa SMK Semen Gresik itu ada 4 bidang wakil kepala sekolah. Yang pertama urusan kurikulum, kemudian kesiswaan, sarana prasarana, dan kehumasan. Kalau di SMK kehumasan itu lebih banyak berhubungan dengan industri. Jadi ada pula yang mengatakan bahwa humas di SMK itu lebih pas disebut dengan hubdin, hubungan dunia usaha, dunia industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Pak Iksan. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam Pak Budi. Pada kesempatan ini Pak Iksan akan menyampaikan dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Iksan tentang bagaimana kehumasan, bagaimana hubungan industri SMK Semen Gresik agar para siswa itu bisa terbantu masalah-masalah yang berhubungan dengan kehumasan di SMK. Pak Iksan, kita kenalan dulu. Pak Iksan ini nama lengkapnya siapa Pak? Baik, nama lengkap saya yaitu Khairul Iksan Pak Budi. Nah, Pak Iksan ini orangnya rendah hati ya. Nama lengkapnya Khairul Iksan, sarjana psikologi, magister psikologi. Jadi gitu, Pak Iksan rumahnya di mana? Rumahnya kebetulan di Surabaya Pak Budi. Jadi kita PP tiap hari ke SMK Semen Gresik. Kira-kira berapa menit satu kali perjalanan? Kalau berangkat kurang lebih 30 menit, tapi kalau pulang bisa nyampe 1 jam itu. Ya kenapa Pak? Karena kalau jam pulang itu kan semua pulang dari orang-orang kerja di industri dan sebagainya, sehingga numpuk lebih lama daripada berangkatnya. Di daerah mana Pak, Surabaya? Surabaya di daerah Manuan, itu dekat Terminal Mendowo, atau kalau kita lewat di Gor Gung Tomo Surabaya. Pak Iksan mulai bekerja di SMK Semen Gresik ini mulai kapan? Kalau saya di SMK Semen Gresik ini baru mutasi tahun 2016, tapi sebelumnya di SMA Semen Gresik itu mulai tahun 2000 sampai tahun 2016. Berarti di SMA Semen Gresik 16 tahun, 16 tahun. 2000 sampai 2016. Iya betul. Di SMK Semen Gresik 16 sampai 24 tahun. Iya. Berarti Pak Iksan itu di Gresik sudah pulang pergi Surabaya Gresik itu 24 tahun. 20 tahun. 16 tambah 4 24. 20 tahun ya. Luar biasa. 20 tahun dari Surabaya ke Gresik. Ya, semoga selalu sehat sampai akhir hayat. Amin. Jadi Pak Iksan, untuk waktu di SMA dulu Pak Iksan ada pengalaman jadi wakasek apa dulu ya? Waktu di SMA Semen Gresik saya punya pengalaman di wakil kepala sekolah bagian kesiswaan Pak Budi. Jadi Pak Iksan ini tahun 2000 masuk ke SMA itu sebagai guru bimbingan konseling. Terus kemudian di akhir menjelang mutasi ke SMK itu selama 3 tahun menjadi wakasek urusan kesiswaan. Pak Iksan, apa bedanya BK sama konseling? Sebenarnya sama. Kalau dulu BK itu istilah yang dulu sebelumnya itu kan bimbingan konseling, tapi untuk beberapa tahun ke depan ini kita yang BK itu bimbingan konseling biasa disebut dengan konselor. Orangnya konselor. Ya, jadi sebenarnya sama, kalau itu hanya istilah untuk panggilannya saja. Kalau di istilah Kementerian Pendidikan yang ada di SMA SMK itu namanya? Sekarang harus wajib pakai istilah konselor. Oh, berarti orangnya konselor, kegiatannya bimbingan konseling. Iya. Kalau begitu yang pas untuk menjadi konselor di suatu sekolah itu lulusan apa ya Pak? Kalau untuk yang di sekolah-sekolah itu sebenarnya kan ada pendidikan bimbingan konseling.
Tapi sebagian dari sekolah-sekolah juga mengambil dari lulusan psikologi. Sebenarnya itu kombinasi, jadi antara lulusan bimbingan konseling dan psikologi. Kira-kira bedanya apa kalau seorang guru yang lulusan universitas penghasil lulusan BK, bimbingan konseling, dan yang lulusan konselor, menjadi konselor? Sebenarnya hampir sama. Kalau di bimbingan konseling itu kan ada dasar-dasar pedagogik ketika dia lulus di S1. Tapi kalau di psikologi itu sebenarnya ada namanya psikologi pendidikan. Jadi kita memang diajari untuk bagaimana psikologi anak-anak di suatu lembaga pendidikan itu juga diajari di sana. Jadi selain itu kita juga punya kewenangan di masalah-masalah psikologi, barangkali ada tes psikologi anak-anak yang mengalami gejala-gejala yang mungkin tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma yang ada. Pak Iksan ini kan magister psikologi. Pendidikan, Pak. MPD. MPD ya. MPD ya, MPD. Pak Iksan, MPD. Jadi Pak Iksan ini MPD ya, magister pendidikan. Pak Iksan, untuk program-program kerja kehumasan di SMK Semen Gresik yang bisa disampaikan, yang bisa diceritakan dulu, program apa Pak Iksan? Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwasanya di SMK Semen itu ada 4 waka yang ada membantu kepala sekolah, diantaranya yaitu saya sebagai waka humas, yaitu berkaitan dengan hubungan masyarakat dan dunia kerja. Jadi tentunya kalau di dunia kerja atau Dudi ya. Dudi ya. Jadi istilah Dudi itu sangat populer di dunia SMK karena dunia usaha dan dunia industri itu tidak bisa lepas dari dunia SMK. Jadi Pak Iksan itu mengurusi hubungan masyarakat dan hubungan ke Dudi. Ya, jadi yang bisa disampaikan program pertama apa Pak Iksan? Ya, program pertama itu kita membuat program dengan bawaan kita yang terkait itu biasanya dengan BKK. Karena SMK itu kan diharapkan anak-anak yang lulus SMK itu bisa langsung kerja, sehingga ada lembaga di SMK itu yang wajib dimiliki, yaitu lembaga BKK. Apa itu BKK? BKK itu Bursa Kerja Khusus, dan Bursa Kerja Khusus itu adalah artinya memfasilitasi anak-anak lulusan SMK, yaitu dijadikan satu lembaga yang bisa menyalurkan anak-anak lulusan SMK ke dunia kerja. Apakah BKK itu menyalurkan lulusan yang sudah lulus ke dunia kerja saja? Apakah ada fasilitas BKK untuk anak-anak yang ingin kuliah? Betul, bisa. Jadi kan kita ada BK, ada BKK. Kalau BK itu bisa memfasilitasi anak-anak yang lulus SMK yang mau melanjutkan bisa ke perguruan tinggi atau jenjang yang lebih tinggi. Jadi tadi ketika di SMA anak-anak itu hanya bisa kuliah, kalau di SMK itu ketika anak-anak tidak langsung kerja bisa melanjutkan ke perguruan tinggi juga. Jadi peluangnya ada 2, bahkan ada 3, yaitu bisa kuliah, bisa kerja, dan bisa buka wirausaha sendiri dengan kemampuan dan skill yang dimiliki di masing-masing prodinya. Oh mantap. Jadi anak-anak ya, kalau Anda harus beruntung kuliah. Anda harus beruntung sekolah di SMK, karena di SMK itu Anda nanti akan dididik bisa melanjutkan kuliah, bisa nanti langsung bekerja, bisa juga menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada para usahawan muda di SMK Semen Gresik. Gitu ya Pak Iksan? Iya, biasanya kalau di SMK itu disebut dengan BMW, Pak. Apa itu? Jadi yang B itu bekerja, yang M itu melanjutkan ke perguruan tinggi, dan yang W itu wirausaha. Oh, saya kira merek mobil. BMW. Pak Iksan, untuk jumlah tenaga konselor di SMK Semen Gresik ada berapa? Kalau di SMK Semen Gresik ini jumlah konselornya ada 4, yaitu termasuk saya bagian dari konselor juga, dan ada 3 lagi, yaitu yang pertama Bu Kristina Chandra, kemudian juga sarjana psikologi, yang kedua
Bu Diana Nahdiana juga sarjana psikologi juga, dan yang ketiga Bu Ani Setiawati juga sarjana psikologi juga. Oh, jadi tenaga konselor yang ada di SMK Semen Gresik itu semuanya sarjana psikologi ya? Betul, betul. Apakah beliau-beliau ini bisa disebut psikolog atau bagaimana, Pak? Kalau dari lulusan psikologi itu belum bisa dipanggil psikolog ya Pak Budi ya. Jadi kalau psikolog itu lulusan sarjana psikologi, tapi untuk menjadikan seorang psikolog itu harus sekolah profesi. Berapa tahun? Selama 2 tahun, sama dengan kayak S2 gitu. Oh. Iya, tapi profesi. Jadi nanti kalau sudah punya profesi itu kayak ibaratnya orang naik sepeda motor itu punya SIM. Ya. Jadi kalau kita yang sarjana psikologi hanya punya kewenangan bisa mengetes seorang tester, tapi untuk kewenangannya atau SIM-nya itu yaitu sekolah profesi lebih dahulu. Iya. Pak Iksan, pengalamannya selama 20 tahun menjadi BK, tenaga BK atau tenaga konselor di SMK Semen Gresik, baik dulu ketika masih di SMA, ada pengalaman yang paling berkesan apa, Pak? Ya, pengalaman kita sebenarnya yang paling berkesan sekali itu ketika membantu anak-anak dan dapat kesulitan itu membuat kita itu menjadikan tantangan. Jadi satu saat kita itu mendaftarkan anak-anak, ternyata data yang kita masukkan sana itu tidak sama dengan rapotnya. Akhirnya kita berkunjung sampai ke Malang untuk mengklarifikasi data yang ada itu. Tapi setelah anak-anak diterima, itu menjadikan suatu kebanggaan kita bahwa kerja keras kita itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Iksan. Nah, sekarang kita kembali ke masalah kehumasan. Masalah kehumasan di SMK itu saya kira berbeda ya Pak Iksan, antara kehumasan di SMK dengan dulu ketika masih di SMA. Betul. Menurut Pak Iksan di mana letak perbedaannya? Kalau di SMA itu kan memang kita itu hanya istilahnya tugasnya itu satu. Ketika anak lulus kita mencoba untuk memfasilitasi anak-anak bisa kuliah. Tapi kalau anak-anak SMK itu ketika anak-anak bahkan sebelum lulus kita berusaha dengan semaksimal mungkin kita mencari informasi ke industri-industri untuk menyalurkan anak-anak kita itu agar dapat pekerjaan. Jadi anak-anak yang sudah dibekali di sekolah itu menjadikan anak-anak sudah siap kerja di satu perusahaan yang kebetulan kita juga kerjasama dengan 99 perusahaan. 99 perusahaan. 99 perusahaan. Wih, seperti Asmaul Husna ya. Iya, itu juga berkah mungkin ya buat SMK Semen Gresik ya yang jumlahnya 99. Jadi dengan kerjasama tersebut anak-anak bisa PKL, praktek kerja lapangan di perusahaan tersebut. Kemudian ketika kinerjanya anak-anak baik, maka dengan otomatis bisa direkrut di perusahaan yang anak-anak tempat PKL tersebut. Nah, anak-anak istilah PKL, praktek kerja lapangan, itu adalah istilah di kurikulum 2013. Iya. Untuk anak-anak yang praktek kerja di perusahaan itu menurut kurikulum 2013 istilahnya PKL, praktek kerja lapangan. Tapi sebelum-sebelumnya istilahnya itu ada yang menyebut prakerin, praktek kerja industri, ada yang menyebut PI, praktek industri, itu pada dasarnya sama. Hanya ketika kurikulum 2013 saja ini istilahnya itu disebut PKL, praktek kerja lapangan. Nah, Pak Iksan, selama ini Pak Iksan mengurusi praktek kerja industri siswa SMK Semen Gresik itu yang sudah itu ke 99 perusahaan Pak ya? Selama ini memang kita kerjasama dengan kurang lebih 99 perusahaan. Tapi biasanya untuk jumlah siswa kita yang kurang lebih antara 200 atau 200 lebih atau kurang sedikit, itu kita biasanya hanya butuh sekitar 60 perusahaan. Jadi seputar 99 itu kita semua kerjasama, dan ketika sudah kuotanya terpenuhi itu ya sudah. Tapi kurang lebih tiap tahun itu sekitar 60 perusahaan untuk anak-anak tempat PKL di SMK Semen Gresik ini. Ya, ini Pak Iksan, kita ini di SMK Semen Gresik, di mana SMK Semen Gresik itu kan berada di bawah naungan Yayasan Semen Indonesia ya.
apakah siswa kita yang bersekolah di SMK Semen Gresik itu ada prioritas untuk praktek kerja lapangan di Semen Indonesia Group atau Semen Gresik Group, Pak? Ya betul. Alhamdulillah anak-anak bahwasanya SMK Semen Gresik yang kebetulan anak-anak yang sekarang masuk untuk tahun ajaran baru 2020-2021, bahwasanya SMK Semen Gresik ini salah satu unit pendidikan yang ada di Yayasan Semen Indonesia, sehingga untuk Semen Indonesia Group maka kita mendapat fasilitas untuk anak-anak bisa praktek kerja lapangan di semua anak perusahaan Semen Indonesia Group. Dan ini sangat luar biasa karena sekolah-sekolah yang lain sangat sulit sekali untuk menembus PKL di Semen Indonesia Group itu. Dan kita anak-anak yang sudah masuk di SMK Semen Gresik memang difasilitasi dan diberi kemudahan untuk bisa praktek kerja lapangan atau PKL di Semen Indonesia Group-nya. Nah itu anak-anak sudah Anda dengar sendiri ya, cukup sulit untuk mencari tempat praktek kerja lapangan, sehingga saya titip pesan kepada anak-anak, mulai sekarang, Anda kan sekarang masih kelas 10 di semester 1, sedangkan nanti pada saat praktek kerja lapangan Anda nanti akan bekerja di pabrik, akan latihan bekerja di perusahaan nanti pada semester 5 atau kelas 12 awal. Nah mulai sekarang saya titip pesan kepada anak-anak, bisa titip pesan kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada saudaranya, bahwa nanti kalian besok semester 5 kelas 12 awal akan praktek kerja lapangan di perusahaan, kalau bisa nitip tempat dulu supaya Anda bisa bekerja atau PKL di situ. Pak Iksan, untuk PKL itu berapa lama, Pak? Untuk tahun sebelumnya kita programkan 3 bulan, tapi untuk tahun ajaran 2021 ini untuk anak-anak yang kelas 11 kita programkan 6 bulan. 6 bulan. Iya, ya. Jadi untuk yang 3 bulan itu setelah kita evaluasi beberapa tahun kayaknya kurang ya. Jadi untuk mempraktekkan teori dan praktek ketika didapatkan di sekolah itu untuk belajar praktek langsung di dunia industri itu 6 bulan itu sangat bagus. Karena dari juga permintaan dari perusahaan-perusahaan atau dunia industri itu diharapkan minimal 6 bulan, sehingga ilmu praktek yang dilakukan di perusahaan itu tidak nanggung gampangannya. Jadi sesuai dengan harapan Dudi dan kita juga memfasilitasi itu. Jadi memang komunikasi kita dengan Dudi itu harus baik, apa yang menjadi keluhan dari dunia industri juga kita sampaikan dan kita coba untuk sinkronisasi dengan program-program yang ada di yaitu industri. Saya kira itu ya bincang-bincang kita tentang hubungan kehumasan di SMK yang lebih banyak ke hubungan industri, ke Dudi dan seterusnya. Pak Iksan, sebelum kita tutup mungkin ada semacam closing statement gitu dari Pak Iksan selaku humas. Terima kasih Pak Budi. Saya sapa anak-anak ya, mudah-mudahan dialog pagi hari ini bisa menguatkan anak-anak. Jadi ketika kalian masuk di SMK itu sangat luar biasa. Jadi jangan ragu, kuatkan niat bahwasanya masa depan anak-anak itu sangat terjamin. Jadi ketika nanti lulus bisa kerja, lulus bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan lulus bisa buka usaha sendiri. Itu kelebihan anak-anak ketika masuk di SMK. Jadi mudah-mudahan di SMK Semen Gresik ini mendapatkan ilmu manfaat, mendapatkan ilmu teori dan juga praktek, dan nantinya buat bekal anak-anak di masa yang akan datang. Saya kira itu Pak Budi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Iksan. Jadi demikian ya anak-anak sekalian, bincang-bincang kita dengan Pak Iksan, Wakasek urusan hubungan masyarakat, hubungan industri SMK Semen Gresik. Semoga kalian bisa memetik hikmahnya, bisa mempersiapkan diri kapan kita akan melaksanakan praktek kerja lapangan, sehingga nanti Anda bisa melaksanakannya dengan lancar di perusahaan, tidak kekurangan suatu apa. Jadi saya kira demikian. Jadi anak-anak kita, anak-anak yang saya cintai,
media saat ini akan saya kirimkan ke YouTube untuk melihat audio video, tetapi anak-anak juga bisa melihat audio, bisa mendengar audionya saja di Spotify dari media sosial yang ada melalui Anchor mungkin ya. Podcast kita kira-kira tujuannya seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak lebih paham, memahami bagaimana menjadi siswa di SMK. Semoga kalian bisa menambah wawasan pada bincang-bincang kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali pada podcast atau podcast video yang akan datang. Terima kasih Pak Iksan. Sama-sama Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.